Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran ekonomi. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai laju pertumbuhan ekonomi, ya. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas, ya, mengenai rumus untuk mencari laju pertumbuhan ekonomi, ya. Mungkin di sini saya bakal nge-review ulang dulu gitu ya. Rumus apa sih yang digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi? Seperti itu. Nah, rumus dari menghitung laju pertumbuhan ekonomi ya atau LPE di sini, rumusnya itu adalah GDP atau pendapatan nasional di tahun sekarang, oke, dikurangi dengan GDP T-1. Berarti pendapatan nasional di periode sebelumnya. Dan kita bagi dengan GDP T-1. Berarti pendapatan nasional di tahun sebelumnya, dan kita kali dengan 100%, ya. Nah, ini rumus untuk mencari LPE di periode yang ditanyakan. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat dari soal nomor 1 di sini, ya. Di sini itu kan disajikan 4 tahun. Ya kan ya, dari tahun 2021 hingga 2024 beserta data dari pendapatan nasionalnya atau GDP-nya. Nah, yang ditanyakan dari soal nomor 1 di sini ini adalah laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun 2024. Oke, berarti LPE yang ditanyakan ini adalah LPE di tahun 2024. Oke, di mana GDPT, T di sini berarti tahun sekarang. Tahun sekarangnya itu yang ditanyakan, yaitu GDP di tahun 2024, maka GDP T-1-nya itu adalah periode sebelumnya. Periode sebelum 2024 itu adalah 2023. Dibagi dengan GDP tahun 2023 dan dikalikan dengan 100. Oke. Nah, perlu diingat lagi GDP T-1 itu selain periode sebelumnya bisa juga dianggap sebagai periode dasar. Oke. Di mana periode dasar itu nggak mesti periode sebelumnya banget gitu ya. Karena ada juga periode dasarnya di sini tuh menjadi periode yang paling stabil perekonomiannya ya. Contoh, misalkan yang ditanya laju pertumbuhan ekonomi 2024, tapi periode dasarnya 2022 misalkan. Nah, maka di sini rumusnya diubah. Yang tadinya 24 dengan 23, nah 23-nya kita ubah menjadi 2022. Karena di soalnya udah dikasih tahu ya, laju pertumbuhan ekonomi 2024 dan tahun dasarnya 2022. Seperti itu ya. Tapi kalau misalkan di soalnya itu nggak ada periode dasar atau tahun dasarnya, berarti GDP T-1 itu masuk ke dalam periode sebelumnya atau tahun sebelumnya. Oke. Nah, berarti di sini GDP T-1-nya berarti 2023 ya, karena nggak ada data atau nggak ada kalimat periode dasarnya itu di tahun berapa. Ya. Berarti tinggal kita masukin GDP 2024 itu kan 899 triliun rupiah kan. Dikurang dengan GDP 2023 865 triliun rupiah. Dibagi dengan 865 triliun rupiah dan dikalikan dengan 100. Oke. Ingat, karena 865 ini nilainya negatif, nggak boleh langsung dicoret seperti ini. Oke. Nggak boleh ya, karena dia itu nggak setara. Gitu. Makanya kalian itu harus mengurangi dulu. Gitu ya. 899 dikurang 865 hasilnya adalah 34. Oke, dibagi dengan 865 dikalikan dengan 100. Oke,
Nah, 34 dibagi dengan 865 ya, dan dikalikan dengan 100, ini hasilnya adalah 3,93. Oke. Nah, berarti jawaban dari soal nomor 1 itu adalah yang delta. Oke, dipahami ya. Next, sekarang masuk ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua agak tinggi lagi nih tingkat kompleksitasnya. Oke, di suatu negara dia memiliki 3 provinsi. Iya enggak sih? Oke, misalkan ada negara A misalnya. Negara A, di mana negara A di sini dia punya 3 provinsi. Yang pertama adalah provinsi X, yang kedua adalah provinsi Y, dan yang ketiga adalah provinsi Z. Oke, dipahami ya. Oke, kemudian pemerintah menargetkan pertumbuhan pertanian nasional. Berarti kalau nasional itu kan ke negaranya ya. Ya, berarti negara A. Oke, berarti pemerintah itu menargetkan negara A itu memiliki pertumbuhan pertanian sebesar 15%. Oke. Oke, negara A ini naiknya 15%. Oke. Pemerintah memberikan beban target nasional kepada 3 provinsi tersebut, berarti X, Y, dan Y ya. Data pertanian tahun sekarang adalah produksi pertanian nasional sebesar 1.000 ton. Oke, berarti kalau kita cek tahun sekarang itu berarti kan sekarang ya. Tadi negara A itu kan memiliki 1.000 ton. Iya enggak? Berarti kalau ada kenaikan 15% dari 1.000 itu berarti berapa? 150 ya? Ya kan ya, 150. Berarti masa depannya tinggal kita tambah. Yang tadinya 1.000 sekarang jadi 1.150. Karena ada kenaikan 15% dari yang ada di soal. Gitu ya, untuk nasional. Oke, kemudian target nasional kepada 1.000 ton ya. Produksi pertanian di provinsi X sebesar 100 ton. Oke, dari 1.000 ton ternyata X ini nilainya adalah 100 ton. Gitu ya. Perbandingan jumlah produksi antara provinsi Y dan Z sebesar 1:2. Berarti dari kan negara A itu kan menghasilkan 1.000 ton. X-nya itu 100, sisanya berapa? Oke, sisanya itu adalah 900 ton. Di mana 900 ton ini dibagi jadi 2. Ada yang punyanya X, ya. Ada yang punyanya, ada yang punyanya Y dan ada yang punyanya Z. Di mana perbandingan antara Y dengan Z ini adalah 1:2. Oke, berarti kalau kita mau nyari tonnya si provinsi Y, tinggal kita bagi. 1 dibagi ke totalnya. Negara Y 1, negara Z 2. Berarti kalau kita totalin jadi berapa? Jadi 3. Gitu. Negara Z juga sama. Negara Z kan bobotnya berapa? 2. Dari berapa? Dari 3. Gitu ya. Nah, berarti nanti sepertiga ini dapat dari sepertiga dikalikan dengan sisanya 900 dan 2/3 ini 2/3 dikalikan dengan 900. Oke. Ini coret-coret 9 bagi 3 3 ya. Berarti hasilnya adalah 300. 9 bagi 3 dicoret juga ya jadi 3. 3 kali 2 adalah 600. Ya. Berarti provinsi Y itu mendapatkan 300 ton dan provinsi Z mendapatkan 600 ton. Kalau dijumlahkan 100, 300, 600 hasilnya sama dengan 1.000 ton. Aman sampai sini? Oke, kemudian Provinsi X itu mengalami pertumbuhan atau target pertumbuhannya adalah 10%. Sama kayak yang tadi. 10% dari 100 itu adalah 10, iya enggak? Berarti Provinsi X itu total yang sekarangnya itu menjadi 1.000
maaf 110. Oke, kemudian provinsi Y targetnya berapa? Provinsi Y targetnya adalah 14%. Oke, kita hitung tuh 14 dikali 3, 4 kali 3, 12. 3 kali 1, 3, tambah 1, 4. 42. Oke, nah berarti 14% dari 300 itu kan 42 ditambah sama 300 hasilnya adalah 342 ya. Nah, sedangkan provinsi Z kita kan nggak tahu nih berapa persentase kenaikannya karena yang ditanya tuh. Nah, berarti tinggal kita totalin dulu yang ini. Ini kita totalin dulu ya. 110 ditambah 342 itu adalah 452. Dan 1150 ini kita kurangin dengan 452. Gitu ya. 8, 9, 6. Berarti 698. Oke, dipahami ya. Jadi 110 tambah 342 tambah 698 hasilnya 1150. Oke, dipahami sampai sini? Oke, kemudian tinggal kita cari berapa sih kenaikannya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara rumus LPE yang sebelumnya udah kita bahas. Gitu, oke. Berarti kan yang ditanyakan LPE sekarang ya. Nah, LPE sekarang yang rumusnya adalah GDP sekarang. Yang ini LPE masa depannya kan. Gitu. Berarti GDP depan dikurang dengan GDP sekarang. Oke, dibagi dengan GDP sekarang ya. Dibagi dengan GDP sekarang dan dikalikan dengan 100. Oke. GDP depannya kan 698 ya. Dikurang dengan GDP sekarang 600 ton. Dibagi dengan GDP sekarang 600 ton. Dikalikan dengan 100. Nolnya si 6 bisa kita coret dengan nolnya si 100. Karena dia setara. Kali dengan bagi. Nah, berarti tinggal kita kurangin. 698 dikurang 600, 98. Kita bagi dengan 6. 98 dibagi 6 hasilnya adalah 16,33%. Oke. Nah, berarti jawaban dari nomor 2 ini adalah yang E. Seperti itu. Oke. Dipahami ya. Oke, intinya ini saya kasih pembeda dulu deh, garis dulu ya. Nah, jadinya 100, 300, 600 ya, itu kalau dijumlahin hasilnya menjadi 1000 yang ini. Ya. Kemudian 110, 342, 698 kalau dijumlahin hasilnya adalah 1150-nya. Oke, dipahami ya. Oke, berarti setelah video ini silakan kalian kerjakan latihan soal ya yang ada di GCR kelas kalian masing-masing dan deadline pengumpulannya itu adalah di hari Selasa ketika jam pelajaran ekonomi. Oke. Kalau sudah nggak ada yang tanyakan lagi berarti kita cukupkan video pembahasan kita pada kali ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan dari pembahasan video ini boleh banget ditanyakan ya. Thank you banyak dan selamat pagi. Terima kasih.